Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika melakukan upgrade drivetrain sepeda, banyak di antara kita yang salah memilih komponen. Kesalahan ini biasanya karena kita membeli komponen drivetrain dengan cara mengumpulkan satu persatu, tidak membeli satu grup set utuh. Hal ini bisa kita maklumi, mungkin karena anggaran yang terbatas, atau ada teman yang menjual komponen drivetrain tidak secara keseluruhan. Awalnya kita mengoleksi RD, kemudian baru membeli kaset atau crankset. Membeli komponen dengan cara dicicil ini, kemungkinan komponen yang dibeli tidak kompatibel satu sama yang lain bisa terjadi. Apalagi bila kita tidak mengetahui kompatibilitas drivetrain. Agar tidak terjadi kesalahan ini, komponen yang tidak kompatibel, berikut batasan rentang gear untuk masing-masing jenis crankset dan pilihan RD yang memungkinkan. Triple chainring. Crankset triple chainring atau bisa juga disebut crankset 3x untuk sepeda gunung memiliki 6 varians dengan chainring terbesar 48T dan terkecil 22T. Kecepatan maksimum untuk 80 rpm berkisar antara 38 hingga 45 km per jam. Kecepatan ini di atas kecepatan rata-rata sepeda gunung. Untuk jalan aspal yaitu 27 km per jam dan 22 km per jam di jalan setapak dalam durasi 60 menit. Low sprocket terbesar yang bisa digunakan untuk crankset triple chainring maksimal 40T bila menggunakan RD dengan kapasitas 47T, RD Diore XT, RD M8000 SGS. Sedangkan untuk RD dengan kapasitas 45T, RD 9 speed, low sprocket terbesar adalah 36T, dan untuk RD dengan kapasitas 43T, 7 hingga 8 speed, maksimal 34T. Bila menggunakan crankset 42, 32, 22T, dan 48, 38, 28T. Sedangkan untuk crankset 44, 32, 22T, dan 48, 36, 26T, hanya bisa menggunakan low sprocket maksimal 32T. Bila pesepeda memiliki kecepatan rata-rata 30 km per jam di jalan datar dan menggunakan triple chainring, untuk low sprocket 32T dan 34T paling optimal digunakan di tanjakan 15%. Sedangkan untuk low sprocket 40T bisa sampai di gradien 20%. Double chainring. Crankset double chainring atau crankset 2x memiliki chainring terbesar 46T dan terkecil 22T. Kecepatan maksimum dengan cadence 80 rpm berkisar antara 32 hingga 44 km per jam. Bila dilihat dari kapasitas RD, low sprocket yang bisa diaplikasikan untuk crankset ini untuk RD dengan kapasitas 43T adalah 38T hingga 44T, bergantung pada kombinasi chainring di crankset. Sedangkan untuk RD dengan kapasitas 45T adalah 40T hingga 46T, dan untuk kapasitas RD 47T berkisar antara 42T hingga 48T. Tetapi ketika memilih RD, harap perhatikan low sprocket maksimumnya. Low sprocket yang di atas 38T ini biasanya hanya bisa untuk drivetrain 9 speed ke atas. Drivetrain 7 hingga 8 speed biasanya low sprocket maksimumnya 34T dan 36T. Double chainring dengan low sprocket 40T ke atas relatif lebih aman untuk merambah tanjakan dengan gradien 20%. Single chainring. Crankset single chainring atau crankset 1x memiliki chainring terbesar 38T
dan terkecil 28T. Kecepatan maksimum dengan cadence 80 rpm berkisar antara 26,5 hingga 36 km per jam. Untuk low sprocket, tidak ada hambatan di total kapasitas RD. Karena untuk menghitung kapasitas rantai, yang dihitung hanya selisih gigi kaset. Saat ini, kaset dengan low sprocket terbesar antara 50 hingga 52T. Dengan kapasitas RD antara 39 hingga 41T. Sepanjang kita menggunakan RD dengan cage RD SGS, tidak ada permasalahan dengan kapasitas RD. Yang perlu diperhatikan ketika memilih RD adalah low sprocket. Misalnya RD M8000 SGS. Walaupun memiliki kapasitas RD terbesar 47T, tetapi low sprocket yang bisa digunakan hanya sampai 46T. Sedangkan untuk RD M8130 SGS dengan kapasitas 39T, tetapi low sprocketnya bisa sampai 50T. Jadi sekali lagi, yang perlu diperhatikan ketika memilih RD untuk single chainring adalah low sprocket maksimumnya. Bila rentang low sprocket antara 46T hingga 51T, maka kemampuan ditanjakan untuk crankset single chainring sedikit lebih jelek dibandingkan crankset double chainring. Bila crankset double chainring menggunakan low sprocket 42T ke atas, turunnya kemampuan ditanjakan ini karena jumlah gigi di chainring single chainring lebih banyak dibandingkan jumlah gigi di chainring terkecil crankset double chainring. Kesimpulan, ketiga jenis crankset ini memiliki kecepatan maksimum di atas rata-rata kecepatan sepeda MTB di jalan datar, sehingga tidak ada permasalahan dengan drivetrain. Bila kita merasa lambat, permasalahannya terletak pada power yang dikerahkan, terlalu kecil. Untuk triple chainring, maksimum low sprocket yang bisa diterapkan adalah 40T bila menggunakan RD dengan kapasitas 47T. Sedangkan untuk double chainring, low sprocket yang bisa dipakai antara 38T hingga 48T. Dan chainring ini yang paling ideal untuk sepeda gunung bila ingin mengejar kecepatan dan tanjakan. Sedangkan single chainring dengan low sprocket yang bisa sampai 52T, tetapi kemampuan ditanjakan masih kalah dibandingkan double chainring dengan low sprocket 42T ke atas. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.